Oke. Sekarang aku mau Memeriksakan ngomongin diri. ini masalah, kita tadi udah ngomongin masalah menstruasi, masalah kesehatan rahim segala macam. Tapi tentu pada saat kita hamil gitu kan, pada saat kehamilan tetap ada faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan janin mungkin tidak jadi lebih baik kayak gitu loh dok. Nah yang aku mau tanyakan adalah faktor apa aja sih dari internal maupun eksternal yang mendukung perkembangan janin? Ya kalau dari internal sendiri ya pasti apa yang ada memang bawaan secara genetik dari ibunya ya. Kalau memang itu yang kalau dari faktor internal tentunya tidak bisa dirubah ya. Misalnya ya keadaan tubuhnya baik atau ada penyakit-penyakit bawaan lainnya ya tinggal kita evaluasi ketat aja. Tapi kalau eksternal ya balik lagi kita bilang tadi ya nutrisinya harus kita perbaiki, gimana dengan exercise-nya karena kalau hamil itu kan banyak banget ya pegel-pegel, nyeri, mulai sakit semuanya ya jadi keluhan tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut banyak banget ya. Nah itu makanya kita anjurkan untuk melakukan exercise seperti ini dengan gym ball ini ya. Jadi ibu hamil tuh bukannya justru nggak mesti hati-hati, nggak boleh banyak gerak gitu ya dok? Enggak, ibu hamil harus tetap aktif seperti biasanya karena kehamilan bukan suatu penyakit. Nah, ya kan? Hamil adalah keadaan fisiologis ya. Jadi kawan akurat ya, bukan jadi dimanja banget. Itu kita cuma di sini aja adanya begitu ya. Kalau di luar orang biasa masih melakukan aktivitas sama seperti biasanya ya. Tidak perlu takut, bahkan harus aktif ya sesuai dengan kemampuannya. Memang tidak melakukan misalnya olahraga yang ekstrim atau hard impact, nah itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau misalnya kayak exercise, yoga, senam hamil ya, pilates itu kan semuanya bisa dilakukan dengan smooth ya pada ibu hamil, berenang, jalan kaki, bersepeda boleh. Nggak apa-apa. Asal nggak berlebihan aja ya dok kan ya. Sesuai dengan kemampuannya. Iya, kalau dia tadinya atlet ya memang kadar olahraganya segitu ya silakan ya kan. Tapi kalau nggak pernah olahraga terus tiba-tiba pengen olahraga karena lagi hamil ya jangan juga, jangan emosi gitu kan. Jadi bukan berarti kayak harus diam kayak aku kan lagi hamil nih, enggak. Mesti banyak istirahat itu enggak ya dok. Berarti tetap harus. Jadi sini ibu hamil semuanya naik tangga. Oh iya, untuk senam hamil. Iya, saya boleh nggak naik tangga? Ya boleh dong. Apa yang salah dengan tangganya? Gitu. Jadi itu justru senam hamil untuk memperkuat atau mempersiapkan perut dan punggung untuk menjaga kehamilan di kemudian harinya ya kan masih dari hari ke hari dia makin besar ya, beban tubuh makin berat juga. Jadi harus dipersiapkan ya. Kehamilan itu kan yang ngerasain perempuannya ya dok ya, wanita ya dok ya, dia yang mengandung, dia yang bawa, jadinya tuh gini, kalau ada sampai sesuatu yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, sering sekali jadi kayak ini sih kamu terlalu capek sih nggak bisa jaga kandungan bla 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 segala macam. Pertanyaan saya adalah jadinya peran suami ini apa dok saat istrinya hamil? Iya, itu dia. Ya, jadi support system itu hal yang sangat penting ya. Support system baik orang tua, mertua ya, suami atau siapa yang ada tinggal di rumah bersama. Kita sebagai teman kantor ya. Itu kita kan tidak hanya berbicara kesehatan itu secara fisik. Ya kan, fisiknya kelihatan sehat, ketawa-ketawa, tapi mentalnya sehat nggak sih? Di rumah suaminya menghujat misalnya, istrinya minta tolong apa, suaminya nggak pernah dengerin, sibuk aja ya tik olahraga jari gitu. Ya. Suami harus nonton ya. Jadi ya ini tanggung jawab bersama ya kan. Kan hamilnya juga karena suaminya ya kan. Terus kemudian mungkin ada tidak mengucapkan kata-kata yang mungkin bisa menyebabkan perasaan atau mungkin rasa percaya dirinya berkurang ya karena memang ada perubahan fisik yang terjadi gitu kan. Pastinya jadi gemuk, jadi lebih hitam, ada stretch mark di mana-mana. Ya nggak apa-apa kan itu karena keracunan sperma. Ya, karena sperma juga yang menyebabkan kita seperti itu gitu ya. Iya, yang nggak gara-gara sih, gara-gara berdua sih ya kan. Kalau istrinya yang colek-colek juga kan gara-gara istrinya jadinya disebutnya ya. Gitu. Jadi memang ini tanggung jawab berdua, kita harus saling support membantu ya, baik pekerjaan ringan di rumah ataupun yang lainnya, maupun secara mental istrinya diperhatikan, lagi sedih kenapa, diajak ngobrol, didengerin gitu ya. Nah ya seperti itu. Nutrisinya terpenuhi atau tidak ya kan.
gitu. Jadi Benar-benar support apa? system itu sangat penting Iya. untuk Dan itu keberhasilan. bukan apa ya, bukan sekedar suami sebenarnya. Jadi ini sebenarnya juga buat teman-teman yang kalau di kantornya mungkin kayak tadi dokter bilang ya, ada yang sedang hamil, kita bisa jadi support system buat dia gitu. Iya. Bukan peran suami dan bukan tanggung jawab si wanita itu sendiri untuk Enggak dong. menjaga iya. dirinya ya. Iya. Dan boleh nggak sih dok aku persingkat dengan, jadi intinya si suami ini harus ngertiin istrinya yang lagi hamil tuh bener nggak sih dok? Ngertiin Iya. dalam arti kayak ya harus paham bahwa ini istrinya capek lah atau ini begini ini begitu. Ya, yang paling harus dimengerti itu adalah bahwa pada proses kehamilan itu ada hormon yang bergejolak seperti roller coaster yang menyebabkan si istri kadang-kadang jadi berubah mood secara tiba-tiba, ngambek nggak jelas, marah-marah nggak jelas. Ya itu bukan maunya dia, karena memang dirinya sendiri rasanya nggak nyaman gitu kan. Belum lagi tidurnya nggak nyenyak, ada bayi yang tendang sana tendang sini jeduk, jadi kebangun ya kan. Jadi kualitas selama kehamilan juga nggak bisa disebut tenang banget, nyaman banget, nggak bisa. Nah itu yang harus dibantu, dipahami. Ya masas-masas ringan punggung boleh lah ya, gitu bantu-bantu ya kan. Berarti ya itu ya, peran seorang suami itu bukan cuma sekedar memberi makanan yang enak atau yang bergizi, bukan ya, tapi ada Tapi peran cara yang memberi juga loh. Iya benar banget. Oh, cara memberinya juga harus penuh cinta. Jangan nih udah gue beliin, wah kan makanan kesel, bisa-bisa dilempar balik ya kan, huru hara. Seru banget ya. Nah, terus tapi gini dok, ya terkadang kalau misalkan kita sudah menjaga apa yang dititipkan Tuhan, tapi seringkali kan nggak sesuai. Terkadang ada hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Nah, aku mau tanya, misalkan ada kalau di dalam bagian medis itu dokter mengizinkan nggak sih ada tindakan pengguguran janin atau aborsi ya dok istilahnya? Ada nggak sih istilah aborsi itu di kedokteran? Oke, ya tentunya ada. Ya aborsi memang istilah kedokteran. Ya, jadi aborsi itu adalah suatu cara untuk mengosongkan dinding rahim ya, apapun yang ada di situ ya, misalnya ada polip kah, ada penebalan dinding rahim kah, ya yang paling sering orang awam tahu pastinya adanya janin. Nah aborsi di sini yang paling sering diketahui adalah bahwa itu janin yang tidak dikehendaki gitu kan. Nah banyak, makanya di sini aborsi ilegal di Indonesia banyak banget. Tapi secara medis sendiri memang suatu tindakan kuretase atau pengosongan dinding rahim biasanya dilakukan dengan dua jalan, yaitu dengan medisinalis atau obat-obatan, yang kedua dengan operatif atau tindakan kuretase tadi yang disebutkan. Tapi kalau misalnya pada bayi atau pada kehamilan itu harus dengan indikasi medis yang jelas, yang memang kemungkinan besar akan mengancam nyawa ibunya. Mengancam nyawa ibunya? Betul, mengancam nyawa ibunya apabila kehamilan ini dilanjutkan. Misalnya ibu dengan sakit jantung yang berat gitu ya. Dokter jantung bilang ini misalnya jantungnya akan makin berat pada kehamilan, karena kita tahu sendiri ya, dia memompa untuk aliran darahnya dari ibunya ke bayinya, kemudian bolak-balik seperti itu, ya itu sangat berat. Untuk jalan aja mungkin berat, tapi ternyata terjadi kehamilan misalnya. Nah itu harus dipertimbangkan. Tapi kalau memang bisa diobservasi ketat, ibunya dirawat di rumah sakit ya, dengan tim yang sangat baik gitu ya, saya rasa itu bisa dilanjutkan. Yang kedua mungkin adanya cacat berat pada bayinya gitu ya, sudah terdeteksi melalui USG, kemudian dibantu dengan penunjang-penunjang lainnya bahwa memang dikonfirmasi bahwa kemungkinan kalaupun dilanjutkan bayi ini tidak akan survive misalnya. Tapi itu pun ada aturannya. Survive itu tuh maksudnya dalam arti seperti apa nih? Ya kalaupun dilanjutkan terus ya lahir pun mungkin beberapa menit meninggal misalnya. Betul. Ada kelainan cacat bawaan yang berat. Jadi bukan yang, maaf ya dok, yang kayak mungkin perkembangannya kurang, yang cacat yang kalau nggak sempurna fisiknya gitu, bukan kayak gitu kan ya? Nggak sempurna fisik, tapi sekiranya dia bisa survive atau bisa hidup, dilanjutkan, kita rasa itu harus dilanjutkan. Ya jadi banyak sekali batasan-batasannya. Ya memang ini juga kalaupun misalnya harus diterminasi atau harus di stop, nggak bisa pendapat hanya satu dokter, minimal adalah 3 dokter, ada dokter ahli di antaranya gitu ya, yang kemudian ada
ada badan-badan tertentu yang menyetujui bahwa oke, memang ini suatu keadaan yang memang harus dilakukan terminasi atau penghentian kehamilan gitu. Jadi nggak main oke Bu nggak bisa, atau mungkin dokter saya nggak siap apa ya, nggak boleh gitu ya. Karena ternyata aborsi di dalam kedokteran itu bukan pengguguran janin doang ya, ternyata banyak, luas, cuma karena terkenalnya dengan yang seperti itu jadi ya. Tapi kalau tindakannya bukan karena hamil tidak disebut aborsi juga, ya kuretase tadi. Nah ini menarik nih, apakah kuretase itu Dok, katanya kuretase itu memperkecil peluang kehamilan setelahnya? Tidak ada hubungannya sih, tidak ada hubungannya. Iya, tergantung dari apa yang menjadi penyebab dia terpaksa harus melakukan kuretase, gitu. Iya, misalnya bayinya nggak berkembang misalnya, atau ada suatu kecacatan atau apa, nah itu dieksplor, habis dikuret, kemudian dieksplor, dicari penyebabnya apa, jangan sampai nanti berulang pada kehamilan berikutnya, gitu. Ya, itu yang harus dicari. Tapi chance untuk terjadi kehamilan sama saja selama kuretasenya dilakukan secara benar ya. Kalau kuretasenya dilakukan entah di mana gitu ya, yang kita tidak tahu, yang menyebabkan perlengketan dari dinding rahim, yang menyebabkan nantinya jadi nggak haid ya, kemudian nanti terjadinya kesulitan terjadinya kehamilan, nah itu juga itu mungkin yang disebabkan atau yang menyebabkan orang jadi takut untuk melakukan itu gitu. Tapi kalau semuanya berdasarkan indikasi yang jelas dengan prosedur yang baik di tempat yang memang fasilitas kesehatan yang benar ya, saya rasa tidak perlu khawatir tentang itu. Nah Dok, lalu gini, pada saat kita si janin ini sudah berkembang, akhirnya seorang ibu itu melahirkan kan ya, lahir, itu pasti banyak hal-hal yang berubah. Ya maksudnya gini, dari sebelum dia hamil tiba-tiba jadi hamil itu kan pasti banyak hal yang berubah secara drastis. Lalu setelah melahirkan banyak lagi hal yang berubah secara drastis. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu yang baru melahirkan, yang punya anak kecil yang baru baik banget nih ya kan, gimana apa sih Dok yang harus diperhatikan itu buat supaya kita menjadi lebih kuat, lebih semangat, lebih sehat juga tentunya. Ya, sebenarnya ya seorang ibu tuh nggak diapa-apain aja udah kuat. Menarik nih. Ya, nggak usah diapa-apain aja, perempuan itu emang udah kuat dari dasarnya begitu gitu ya. Jadi bilang wah ini cewek ini lebay apa, nggak ada ya. Yang mau bikin lebay itu karena memang persepsi orang tertentu yang sangat subjektif gitu. Tapi kalau dilihat memang semua ibu-ibu tuh pasti hebat, pasti luar biasa, pasti kuat ya. Bayangin dia dari kecil kemudian remaja itu udah terjadi perubahan hormon, pasti secara emosional juga mulai bergejolak, tapi dia mampu menahan, mampu bisa hidup normal, kemudian berubah menjadi menikah dan hamil. Nah itu hormonnya juga gila-gilaan lagi, tapi dia mampu untuk bertahan walaupun sakit, walaupun pusing, walaupun muntah, still go on gitu ya. Masih hidup dengan nyaman, hahaha, ketawa-ketawa. Walaupun sakit punggung maupun kaki bengkak, badannya besar ya kan, tetap melakukan aktivitas, bekerja seperti biasa. Kemudian proses melahirkan sendiri kan juga menyakitkan ya kan. Mau cara apapun tetap itu dia ibu sejati, mau lahir normal, mau sesar ya kan. Emang kalau lahir sesar disebut bukan seorang ibu, terus nih bayinya siapa? Bayi sapi kan enggak ya kan? Tetap aja ya kan. Jadi proses sesar pun juga itu suatu proses yang berat, tidak mudah ya. Banyak orang disuntik aja takut, ini dimasuk kamar operasi loh gitu ya kan, luar biasa hebatnya gitu, yang tidak pernah punya pengalaman sebelumnya. Kemudian melahirkan harus menyusui ya kan, harus bangun malam, hidupnya udah kayak kaki jadi kepala jadi kaki ya kan. Gitu ya, jadi kuatnya luar biasa itu seorang perempuan ya. Nah di sini tinggal bagaimana dia bisa bertahan adalah karena orang-orang yang di sekitar dia yang bikin dia kuat ya kan. Gitu ya, disiksa aja kadang masih kuat juga, masih bisa ngegedein anaknya ya. Karena memang proses-proses itu tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak ada pendidikannya, itu adalah alami, bakat alam yang kita pelajari setelah kejadian gitu loh. Jadi memang harus membutuhkan suatu adaptasi yang cepat, yang luar biasa, yang memang pada saat itu harus segera dia lakukan gitu. Baca teoritis gitu banyak banget, tapi apakah di depan mata seperti teori? Enggak. Dipok-pok bayinya biar nggak nangis, biar nyusunya lancar, bla bla bla, begitu ditempel nggak mau nyusuin, aduh dokter gimana nih? Iya kan,
gitu. Jadi nggak semuanya sesuai teori. Nah kalau kayak gitu-gitu tuh kita bisa melibatkan suami dalam hal apa sih, Dok? Pasti, paling tidak support, sabar ya, istrinya, betul. kemudian membantu menimang bayinya, kemudian ya paling enggak telepon ahlinya. Siapa? Dokter-dokter sekarang nggak ada yang nggak bisa dijangkau, semua bisa. DM Instagram, ayo aja ada, WhatsApp-nya ada gitu, semuanya ada, sosial medianya semua terekspos, bisa gitu. Berarti untuk ditanyakan. Si suami ini juga harus mencari tahu ya, mesti belajar juga ya. Sama-sama, makanya belajarnya berdua. Kalau nonton ini begini juga ya, kawan akurat harus berdua suami. Geret suaminya ya. Suaminya tahu biar tahu. Kalau pas nonton sendiri nggak ada, di-send itu linknya, di-send ke suami ya. Jadi biar bisa edukasi bersama berdua ya, karena memang ini adalah pekerjaan bersama. Iya betul banget, karena itu ya mereka bikinnya berdua, membesarkannya juga berdua ya, Dok. Jadi sudah bukan zaman dulu lagi ya, bahwa anak semuanya ditinggal sama istri gitu. Itu kuno banget ya. Kalau saya malah anak ditinggal sama suami, sekarang saya kerja. Tapi itu salah satu bentuk kerjasama juga. Betul ya, karena semuanya bisa diatur sih. Iya, betul banget. Wah, menarik banget ya ternyata obrolan kita sore hari ini. Boleh dong, Dok, kasih tips atau masukan buat para wanita yang ibu-ibu hamil yang jelang mau melahirkan, misalkan persiapan-persiapan apa sih yang bisa dilakukan di rumah, apalagi pandemi kayak gini kan, Dok? Oke, ya. Untuk kawan akurat yang lagi sedang hamil di luar sana ataupun sedang merencanakan program kehamilannya, ya saya ucapkan selamat ya, sudah sampai di tahap ini. Ya memang tidak ada yang mudah ya, tapi kita bisa melalui semuanya tentunya ya. Jadi yang paling penting adalah merasa nyaman dulu terhadap dirinya sendiri ya. Apapun caranya, bagaimana caranya, nggak ada yang bikin diri kita bahagia selain diri kita sendiri. Jangan mengandalkan orang lain, ya kan? Gitu. Kalau kita sudah nyaman dengan diri kita sendiri, tentunya hal-hal lain itu semuanya bisa kita atasi dengan baik. Ya, untuk materi, pembelajaran, informasi kita sudah terbuka lebar ya, bahkan banyak sekali dokter-dokter yang jadi influencer kesehatan, bahkan orang umum yang bisa men-share semua ilmu-ilmu tentang kehamilan, pasca persalinan, itu banyak banget ya. Jadi jangan ragu, jangan malas untuk membaca, baca semuanya, jangan dibaca hanya yang sesuai dengan hati nuraninya aja. Pengennya pokoknya jawabannya boleh gitu. Begitu ada jawaban, oh dilarang untuk skip aja gitu. Baca dulu sampai akhir. Kenapa sih kok jadi nggak boleh gitu? Biar nantinya misalnya kalau bisa disiasati, ya keadaan saya nggak seperti itu kok. Ya kan, jadi kita bisa melakukan hal itu gitu. Ya, jadi yang paling penting adalah nyaman dulu, hatinya tenang dulu gitu, baru yang lainnya nanti mengikuti. Biar gitu. lebih mudah menjalaninya. Betul, penerimaan ya kan. Oke deh, baik kawan akurat. Kita udah cukup banyak ngobrol sama Dokter Yeni, kita dapat banyak informasi baru, ilmu baru yang teman-teman akurat tidak boleh hanya sekedar mendengarkan, tapi harus diaplikasikan agar semuanya menjadi manfaat, ya kan? Baik Dokter Yeni, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak buat kawan akurat. Jangan lupa buat buka website kami di www.akurat.co dan jangan lupa visit media sosial kami. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Dadah.